Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang soal-soal dari kuis 1 mata kuliah Geometri Ruang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Rizal Romli dengan NIM 23204035 dari kelas B. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke soalan yang pertama. Soal nomor 1. Sebuah prisma ABCDEFGH memiliki alas berbentuk persegi. Titik P adalah titik tengah diagonal HF. Jika sudut EAP sama dengan I/3 dan volume prisma tersebut adalah 1/6 / 6, maka tentukan tinggi prisma. Untuk memudahkan kita dalam mengerjakannya, kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra yang bisa kita install di laptop maupun di HP masing-masing. Setelah kalian membuka GeoGebra, kalian langsung saja memilih menu tools, lalu pilih cari yang bertuliskan prism atau prisma, lalu kalian pilih alasnya berupa 4 titik. Seperti itu, lalu pilih titik bagian atasnya. Nah, langsung saja terbentuk prisma persegi. Seperti itu. Dari soalan di atas kita bisa mengetahui bahwa sudut EAP sama dengan Pi/3 atau bisa kita bilang 60 derajat. Volume prismanya sama dengan 1/6 EP yang merupakan setengah diagonal sisi sama dengan setengah X/2. Ini X adalah sisi yang belum kita temukan, jadi saya menggantikannya dengan variabel X. Nah, yang kita cari adalah tinggi prisma. Untuk memudahkan cara kita membayangkannya, silahkan perhatikan gambar berikut. Di sini kita akan menggunakan GeoGebra untuk menggambarkan titik-titik tadi. Untuk yang pertama, kita akan membuat garis bantu agar untuk memudahkan kita. Kita akan menghubungkan garis EG dengan garis FH. Maka kita bisa menemukan titik tengah dari FH yang merupakan titik temu antara dua garis diagonal sisi tersebut. Kita akan menamai titik ini titik P. Kira-kira beginilah gambarannya. Lalu setelahnya kita akan menghubungi titik A dan titik B, di mana garis inilah yang akan membantu kita dalam mencari jarak atau tinggi dari prisma ini. Untuk memudahkannya, silakan perhatikan gambar berikut. Nah, untuk gambarannya kurang lebih seperti ini. Kita mengetahui titik A yaitu 60 derajat, dan kita mengetahui panjang PE yang merupakan panjang setengah diagonal yaitu 1/2x². Langsung saja yang pertama akan kita lakukan adalah kita mencari tinggi sementara dari EP. Yang pertama, kita akan memasukkan rumus tan sudut sama dengan depan samping. Nah, kita langsung masukkan saja tan Pi/3 sama dengan depan samping sama dengan tan 60 derajat sama dengan EB/EA. Nah, tan 60 derajat ini jika dinilaikan makanya adalah akar 3 sama dengan setengah X/2/T. Lalu setelah itu setengahnya tadi kita pindah di bawah, yaitu jadinya akar 3 sama dengan X/2/2T. Setelah itu kita bagi akar 3 di tiap ruas dan kita kali 2T di tiap ruas, sehingga akan menjadi seakan-akan 2T sama dengan X/2/3 akar 3.
Lalu kita bagi kedua ruas, jadi seakan-akan duanya itu pindah ruas, padahal kan kita bagi sehingga menjadi T sama dengan X akar 2 per 2 akar 3. Lalu kita X akar 2 per 2 akar 3 ini kita kalikan sekawannya sehingga menjadi T sama dengan X akar 2 per 2 akar 3 kali 2 akar 3 per 2 akar 3. Lalu kita temukan hasilnya menjadi T sama dengan, kita kurung X akar 2 nya, lalu 2 akar 3 nya kita bisa coret karena di bawah ada 4 dan 3 menjadi 2 kali 3. Lalu setelahnya bisa kita langsung hitung saja, T sama dengan X akar 2 kali akar 3 per 2 kali 3. Jadi T sama dengan X akar 6 per 6. Untuk tinggi sementaranya bisa kita temukan yaitu X akar 6 per 6. Selanjutnya kita masukkan saja tinggi sementaranya ke rumus volume, yaitu V sama dengan luas alas dikalikan tinggi. Kita sudah tahu volumenya yang seperti diketahui tadi, yaitu 1/6 akar 6. Langsung saja kita masukkan sama dengan, dikarenakan alasnya persegi maka luas persegi adalah sisi kali sisi, atau bisa kita bilang di sini sisinya sama dengan X, maka X kita kuadratkan dikalikan dengan T. Dikarenakan kita sudah mengetahui tinggi sementaranya tadi, langsung saja kita masukkan, yaitu 1/6 akar 6 sama dengan X kuadrat dikalikan X akar 6 per 6. Setelah itu kita tukar tempat 1/6 akar 6 nya dengan X kuadrat, menjadi X kuadrat sama dengan 6 kali 1 per akar 6 dikalikan X akar 6 per 6. Nah di sini kita bisa mencoret 1 per akar 6 nya dengan akar 6 yang dimiliki oleh X kali akar 6 per 6. Lalu kita juga bisa mencoret 6 yang dimiliki oleh X akar 6 per 6 dengan 6 1 per akar 6 tadi, sehingga menghasilkan X kuadrat sama dengan 1 kali X. Nah di sini X-nya kita bisa coret sehingga menjadi X sama dengan 1. Nah di sini kita menemukan bahwa panjang sisi atau X-nya adalah 1. Setelah itu kita bisa memasukkan X-nya tadi, T sama dengan X akar 6 per 6. T sama dengan 1 dikalikan akar 6 per 6, maka hasilnya sama dengan akar 6 per 6. Setelah menemukan X yaitu sisinya adalah 1 dan juga T nya tinggi yaitu akar 6 per 6, kita bisa langsung masuk ke GeoGebra untuk membuktikan apakah prisma ini benar-benar berbentuk prisma. Langsung saja di sini kita akan membentuk poligon berupa persegi sepanjang 1. Ini 1 di sini menggunakan cm ya. Lalu setelah itu kita memilih extrude to prism. Nah kita akan memilih tingginya yaitu 0,4, dan bisa dilihat ini merupakan bentuk asli prisma yang dimaksudkan oleh soal nomor 1. Maka dengan ini soal nomor 1 telah terjawab. Nah di sini kalian juga bisa melihat volumenya dengan memilih tools pada menu volume. Ketika kalian mengklik volumenya, nah kalian akan menemukan volume tersebut 0,4 atau bisa dibilang juga 1/6 akar 6. Untuk soal nomor 2, diketahui panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 8. Jika P adalah titik pada BH dengan nilai mutlak PP banding nilai mutlak PH sama dengan 1/3, tentukan jarak titik P ke titik G. Nah untuk memudahkan kita membayangkannya, silakan simak pada penggambaran dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang kita lakukan pertama-tama, kita akan membuka aplikasi GeoGebra lagi yang berada di laptop atau HP kalian masing-masing. Setelah itu kita pilih tools, lalu kita membuat kubus dengan panjang rusuk 8. Nah, maka kurang lebih bentuk kubusnya adalah seperti ini. Mempermudahkan membayangkan kita akan membuat polygon di dalam
ruang tersebut, yaitu pada titik BFHD. Dimana nanti yang seperti diketahui ada garis BH yang merupakan diagonal ruang yang telah diketahui. Nah, dalam diagonal ruang ini kita akan membagi menjadi 4 bagian. Jadi diagonal ini kita bagi menjadi 4 bagian dengan menggunakan bantuan dari midpoint or center. Nah, kita akan melihat midpointnya. Lalu setelah itu kita akan menambahkan beberapa titik yang sama panjang sehingga dapat terbagi menjadi 4 bagian yang sama panjang dengan bantuan patokan dari titik tengah tadi. Lalu setelah itu kita hapus titiknya dan kita sudah menemukan panjang BP dan PH. Setelah itu mari kita catat, diketahui rusuk kubus sama dengan R sama dengan 8. Nilai mutlak BP dibanding nilai mutlak PH sama dengan 1/3. Maka jarak titik P ke G sama dengan tidak. Ini yang akan kita cari selanjutnya. Langkah pertama kita akan mencari panjang BP. BP sama dengan 1/4 dikalikan BH, dimana kita telah mengetahui tadi kita membuat garis bantu BH dan membagi garis diagonal ruang tersebut menjadi 4 bagian, sehingga BH merupakan panjang diagonal ruang, yaitu S sama dengan sisi dikalikan akar 3 sama dengan 8 akar 3. Maka BP sama dengan 1/4 dikalikan 8 akar 3. Maka BP bisa kita ketahui sama dengan 2 akar 3. Nah, untuk panjang PH sendiri, PH sama dengan BH dikurangi BP sama dengan 8 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Maka PH panjangnya sama dengan 6 akar 3. Jika kita lihat kedua hasil dari BP dan PH tersebut, maka bisa kita bandingkan BP sama dengan PH itu benar adanya 1/3. Nah, setelahnya kita bisa langsung mencari PG sama dengan menggunakan salah satu rumus Pythagoras, yaitu PG kuadrat sama dengan BG kuadrat plus BP kuadrat min 2 kali BG kali BP dikalikan cos alfa. Yang kita tahu, nah kita untuk mencari cos alfanya kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Maka langsung saja kita masukkan PG kuadrat sama dengan dalam kurung 8 akar 2 kuadrat plus dalam kurung 2 akar 3 kuadrat min 2 kali dalam kurung 8 akar 2 dikali 2 akar 3 dikalikan cos 35,26 derajat. Maka langsung saja kita operasikan sehingga menghasilkan PG kuadrat sama dengan 128 plus 12 min 32 akar 6 dikalikan 0,81. Maka kita akan mendapatkan hasil PG kuadrat sama dengan 140 min 26,112 akar 6. Selanjutnya, agar kuadratnya hilang, kita akarkan di kedua ruas, yaitu PG sama dengan akar 140 min 26,112 akar 6. Maka akan kita temukan hasilnya PG sama dengan 8,72003, atau bila kita bulatkan PG yaitu 8,72. Jadi dapat diketahui bahwa jarak titik P ke G sama dengan 8,72. Untuk soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Gambar di samping adalah sebuah topi pramuka yang terbuat dari kain. Tentukan luas kain yang diperlukan. Nah, di sini kita akan mencari kedua luas permukaan dari setengah bola dan juga lingkaran yang berada di bawah-bawahnya setengah bola itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menulis diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui jari-jari setengah bola yaitu 10 cm.
dan jari-jari lingkaran luar yaitu sama dengan setengah dari diameter lingkaran tersebut, yaitu 30 cm sama dengan 15 cm. Nah, maka yang kita akan cari adalah kain yang dibutuhkan, yaitu luas permukaan setengah bola ditambahkan luas permukaan lingkaran luar. Nah, untuk ingin mudah membayangkannya, silakan perhatikan ilustrasi GeoGebra berikut ini. Untuk membentuk setengah bola, kita akan menggunakan fungsi, yaitu akar 100 dikurangi x kuadrat kurangi y kuadrat. Nah, dengan mengetik seperti ini, kita akan mendapatkan bola dengan jari-jari 10 cm. Nah, untuk membentuk lingkaran luarnya yang berdiameter 30 cm, kita perlu menambahkan titik di tengah-tengah, yaitu titik A, lalu kita menggunakan circle with radius and direction, lalu kita mengetikkan diameternya, lalu kita akan mendapatkan lingkaran luar sebesar berdiameter 30 cm. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya jika dilihat dari atas, dan juga seperti ini jika dilihat gambarannya dari samping. Maka langsung saja kita jawab. Yang pertama, kita akan menentukan luas permukaan dari setengah bola. Kita menggunakan rumus luas permukaan bola, yaitu LP1 sama dengan 4pi kali R kuadrat per 2. Nah, di sini duanya kita bisa coret dengan 4, jadi sama dengan 2pi kalikan R kuadrat. Nah, pi-nya kita masukkan, yaitu 2 dikali 3,14 dikalikan 10 kuadrat, lalu sama dengan 2 dikali 3,14 dikalikan 100, maka sama dengan 2 dikali 314 sama dengan 628 cm persegi. Maka selanjutnya kita akan mencari luas permukaan dari lingkaran tadi, atau bisa kita sebut luas lingkaran. Nah, untuk jari-jari lingkaran besarnya kita bisa hitung dari setengah dari diameternya, sama dengan setengah dikali 30 cm sama dengan 15 cm. Nah, untuk luas lingkaran ini, luas lingkaran atau LP2 ini sama dengan luas permukaan lingkaran besar atau LPB dikurangi luas permukaan lingkaran kecil. Maka bisa kita masukkan saja rumusnya, yaitu sama-sama pi kali R kuadrat dikurangi pi kali R kuadrat. Nah, yang membedakan di sini adalah jari-jari lingkaran besar dan juga jari-jari lingkaran kecil. Untuk yang lingkaran besar, R-nya kita ganti dengan 15, sedangkan lingkaran kecil kita ganti dengan 10. Maka sama dengan 3,14 dikali 15 kuadrat tutup kurung sama dengan dikurangi dalam kurung 3,14 dikalikan 10 kuadrat, maka sama dengan 3,14 dikali 225 kurangi 3,14 dikali 100, maka kita bisa mendapatkan hasil 706,5 cm dikurangi 314 cm. Maka kita menemukan luas permukaan 2 atau luas lingkaran luarnya adalah 392,5 cm. Setelah menemukan luas permukaan 1 dan luas permukaan 2, kita bisa langsung saja menjumlahkan luas permukaan tersebut, yaitu luas permukaan seluruh sama dengan LP1 ditambahkan LP2 sama dengan 628 cm ditambahkan 392,5 cm. Maka hasilnya adalah 1020,5 cm. Maka kain yang dibutuhkan adalah sebanyak 1020,5 cm. Mungkin cukup sekian atas penjelasan dari soal-soal tadi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.